puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan. Puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa, 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 puasa. Aduh, seneng banget loh kalau misalnya udah selesai puasa, kita itu lebaran, di rumah nih ya. Apa tuh, Mbak? Sudah ada nastar, kastengel, sumprit, semprot, semprit, semuanya ada. Sumprit, semprot, putri salju, Iya. rengginang. Oh, yang enak itu makan temannya rengginang. Apa itu? Lorju. Lorju. Emping. Aduh, itu Tapi kalau- habis gitu asam Iya. urat kambuh. Aduh, tapi kalau misalnya makan yang kecil-kecil gitu kan nggak apa-apa, kayak nastar, kastengel. Malah di rumah aku kemarin kan udah beli nih, nyetok gitu kan, ditaruh di meja makan, nggak disimpan, udah habis 2 toples. Nggak disimpan malah habis 2 Iya, toples malah ya. habis. Harusnya Satu kan orang disimpan yang dulu. ngabisin. Oh, sekeluarga Oh, gitu. sekeluarga. Jadi setoples besar gitu ya. Nastar, kastengel tinggal setengah-setengah, dia udah habis kayak Masya gitu. Allah. Duh, tapi kan enak banget ya Enak karena banget. Karena emang udah sebulan puasa. Iya, habis menahan. itu menahan. Mm-mm. Tahu-tahu los, berat badan naik. Masa sih bikin naik? Iya. Kan nastarnya cuma sekecil ini. Tapi nastar sekecil itu sering makannya pagi, sore, malam. Iya. Habis itu ketambahan opor, gulai. Aduh indah. Enak banget tambah rendang. Nah, enak habis banget puasa kan? nggak jadi kurus, malah kurukan lemak. Iya, padahal aku kemarin tuh pengen diet kan, tapi kok ternyata gagal dikit ya. Nggak dikit deh kayaknya kalau nastarnya 2 toples ya Bu. Tapi kan kalau cuma dikit nggak apa-apa gak sih Mbak Bintari? Iya Masa sih, kalau ngerusak cuma kesehatan dikit. aku atau kenapa-kenapa gitu sama aku? Emang kan kalau berlebihan itu pasti tidak baik kayak gitu. Iya. Tapi daripada bingung-bingung, mendingan kita konsultasi langsung ke ahli aja deh. Kira-kira Iya. boleh nggak sih kita makan toples? Makan toples nggak boleh dong kalau makan toples. Makan nastar, Tutupnya. 2 toples, apalagi tutupnya nanti perutol gigimu ya. Yaudah. Iya. Daripada Ino konsulnya sama Mbak Bintari, Mbak Iya. Bintari juga bingung. Menyesatkan ya. Iya, aku habis ini mau panggil dokter kesayangan aku, dokter Ita, tahu Dokter gak sih? cinta. Iya, dokter Ita, itu dokter cinta juga. Ini aku panggil dulu. Disapa dulu dong tapi dong. Iya, yang udah ada di ini ya. rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masya Allah, luar biasa sekali. Hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol seputar jaga imun, jaga silaturahmi, sehat dan bahagia di hari kemenangan di Tabung Maghrib. Ngabuburit asik. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Ini rame banget ya. Senang banget. Ini yang tepuk tangannya paling kenceng kayaknya makan nastarnya paling banyak gitu Nah, ya. bener. Semangat banget. Nah, sore hari ini Jawa Tabung Maghrib, Indah akan mengundang dokter kesayangannya Indah, yaitu Dr. Ita Fajria Tamim MKes selaku Direktur Klinik Nata Medika Sampang. Kursi yang mana, Mbak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dokter. Nih, saya curiga jangan-jangan Dokter Ita ini dulunya model. Tingginya menjuntai banget ini. Silakan boleh duduk. Masya Allah. Gimana Dok? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Nih,
tadi Indah itu udah terlalu seneng ya, terlanjur bahagia kalau kemarin kita Ramadan itu sudah istilahnya diempet ya. Ditahan, nggak makan, nggak minum, manis-manis juga dikurangin. Waktu Lebaran ada nastar, kastengel, terus cookies dan banyak sekali jajanan-jajanan, tapi langsung banyak makanya. Kira-kira sekecil itu tadi ngaruh gak sih dok untuk kesehatan tubuh kita setelah bulan puasa itu? Oke, jadi kalau kita ngomongin kue Lebaran ya, ada nastar, ada kastengel, putri salju dan lain sebagainya. Ternyata ngaruh banget loh Mbak Indah sama kenaikan berat badan kita gitu. Kenapa? Karena memang walaupun ukurannya kecil, tapi kalori yang dikandung itu ternyata besar banget. Mbak Indah tahu nggak kalau 3 potong nastar sama kayak 1 piring nasi kalorinya? Oh, 1 piring nasi? Iya, 100 gram nasi itu hampir 1 piring lah. Iya, jadi kalau bayangin kalau habis setengah toples yang isinya mungkin sekitar 15-20 biji, berarti berapa piring nasi yang sudah kita makan tuh, kalorinya sama. Padahal cuma 3? Iya, 3 potong, bener. Kemarin Indah udah makan berapa ya? Waduh, nggak kehitung kayaknya, malah lebih dari 10. Berarti itu kalorinya justru lebih besar daripada kita makan nasi dok? Iya, nasi dengan semua perangkatnya ya, kayak semua protein. Semua perangkatnya, bukan cuma nasinya aja dok? Kalau yang 3 butir cuma nasinya aja, tapi kan kita nggak mungkin makan nastar cuma 3 butir kan? Iya, iya. Kalau duduk aja biasanya. Icip ya, pembukaannya 3 biji, terus habis itu nanti sambil ngobrol satu lagi, lanjut. Berarti itu setara dengan berapa kalori nasi dok? Iya, kalau misalnya tinggal dikalikan aja sih, tinggal dikalikan aja. Jadi kalau misalnya habis 15 butir nastar ya berarti hampir 3 piring ya gitu. Banyak juga. Pantes ya, Lebaran ini bener ya, bener-bener lebar ya untuk ininya badannya. Lebaran. Itu. Tapi seberapa cepat kalau kita konsumsi kue-kue kering di bulan Lebaran itu, di hari Lebaran itu, seberapa cepat ngefeknya untuk ke badan kita? Apakah seminggu akan langsung kelihatan kita, kok langsung gemukan, atau berapa lama dok akan kelihatan? Memang untuk menumpuk kalori itu kan butuh waktu ya, gitu. Dan setiap hari itu kita hitung kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dibandingkan dengan kalori yang keluar. Dan itu biasanya dalam jangka agak panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya, tapi masalahnya kadang habit Mbak Indah, nggak bisa langsung dihentikan gitu. Kalau kita terbiasa lebih banyak masuk kalorinya, makannya banyak, nggak teratur, terus mungkin komposisinya kurang rata ya, terlalu banyak goreng-gorengan, santan, kayak tadi yang dibilang Mbak, jadi kayak gulai, opor, kan santannya banyak, minyaknya banyak, itu kan kalorinya tinggi. Itu kita konsumsi, masuk ke dalam tubuh kita, kalorinya meningkat. Ternyata dalam waktu yang bersamaan kita jarang olahraga, jarang bergerak. Nah itu pasti bakal lama-lama akan numpuk nih kalori dalam tubuh kita. Nggak kerasa sih Mbak, tiba-tiba timbangan udah naik aja. Tiba-tiba ya, nggak kerasa. Apalagi kalau setelah bulan Ramadan ya, Jawa Tabu Maghrib pasti langsung unjung-unjung, sambang sanak saudara, halal bihalal. Nah ini, ada budaya sungkan dok, kalau misalnya disuguhi di rumah orang, diicipin dulu, kita ngicip. Rumah yang pertama kita ngicip, rumah kedua, 3, 4, sampai 10 rumah kita ngicip terus. Nggak sengaja sudah 10. Terus gimana kira-kira supaya kita bisa ngontrol itu dok? Apakah ya harus dijaga, harus? Kalau ngicip nggak masalah ya sebenarnya ya. Jadi intinya itu kan sebenarnya nggak ada masalah dengan kue Lebaran gitu. Yang penting adalah porsinya. Porsinya yang kita harus kontrol gitu. Jadi nggak apa-apa kok sesekali makan nastar. Kalau kita lagi silaturahim disediain kue kering boleh diincipin satu gitu. Nanti kita kurangi di sisi yang lain, misalnya kalau ada pilihan minum kayak teh, sirup, pilih aja yang air gelas, air mineral gitu maksudnya. Jadi untuk mengimbangi gula, terus lemak dan kalori yang kita makan dari nastar tadi, biar nggak makin nambah. Gitu. Jadi kalau misalnya udah makan kue keringnya banyak gitu ya, makannya jangan opor, gulai, rendang dalam sehari ya, Jawa Tabu Maghrib itu pasti langsung meningkat entah kadar-kadar kolesterol atau yang lainnya. Terus habis itu berarti salah satu tipsnya kita pilihnya air mineral. Air putih. Air mineral ya. Kalau misalnya kita sudah banyak makan kue kering, apakah jumlah air minumnya itu harus ditambah atau tetap sesuai aja dok? Tetap sesuai nggak apa-apa sih Mbak, tapi yang penting jangan kurang dari itu. Dan untuk sekedar kasih tahu teman-teman nih ya, jadi kalau selain air mineral itu jangan dihitung ya, kayak misalnya kolak, terus teh manis,
kopi itu nggak usah dihitung sebagai cairan. Oh, Yang kita hitung gitu. murni air putihnya aja. Murni air putihnya aja. Jadi, wah ini Indah kadang ngerasanya tadi udah minum kok, tapi minumnya teh manis. Padahal Iya. kan di dalamnya ada air. Itu tidak terhitung air putih. Jangan dihitung, karena di situ kan ada gulanya. Mending kita, itu nggak usah dihitung, kita full air putihnya aja. Waduh, Iya. ini ya yang kita sering salah tangkap kalau misalnya kita sudah minum, tapi kalau bukan air mineral murni, itu tidak boleh dihitung sebagai air minum. benar. Tapi harus ada tambahan air mineral betul. lainnya. Wah, jam tabu maghrib, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di tabu maghrib, ngabuburit, asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabu maghrib, tabu maghrib, tabu maghrib. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabu maghrib, tabu maghrib, tabu maghrib. Kembali lagi di tabu maghrib, ngabuburit, asik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jabat tabu maghrib tadi kita sudah dapat pengantar ya, sekaligus pengingat dari Dokter Ita. Kalau misalnya kita makan kue kering itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi dengan porsi yang kita atur. Betul. Harus dikontrol. Kalau makannya setoples, wah itu gawat. Tapi kalau misalnya makannya sekedar icip 1, 2 dan kita imbangi dengan makan sayur, dengan minum air putih yang cukup, insya Allah juga nggak akan kenapa-kenapa. Kita lanjutkan, Dokter Ita. Kemarin kalau misalnya kita sebulan berpuasa, kita kan menahan. Iya. Kita nggak makan dari terbitnya fajar sampai maghrib. Terus habis itu waktu buka puasa kita dianjurkan minum atau makan yang manis-manis dulu. Nah, sebenarnya kalau dari segi kesehatan, pengaruhnya puasa untuk dalam tubuh kita ini apa, dokter? Iya, banyak banget ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali penelitian dari jurnal ilmiah yang membuktikan bahwa ternyata puasa itu bermanfaat sangat banyak untuk tubuh kita, baik secara fisik maupun secara mental. Salah satunya adalah membantu tubuh kita untuk detox gitu. Jadi kalau selama 11 bulan sebelumnya kan kita makan sembarangan ya, Iya. apa aja dimasukin. Kadang juga ngemilnya ini, pagi ini, sore ini, malam ini, banyak macam-macam makan. Pencernaan kita nggak sempat beristirahat gitu. Jadi dia nggak sempat membersihkan diri. Nah, begitu kita puasa, kita dipaksa untuk nggak makan, mulai dari sahur sampai azan maghrib. Nah, Iya. pencernaan kita bisa istirahat tuh. Dan ketika dia istirahat, dia sambil bersih-bersih, detox racun yang mungkin tersimpan dalam Iya. tubuh kita, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan biasanya kita mungkin ada puasa tapi sunnah ya, Dok. Iya. Jadi tidak sebulan full itu Iya, atau betul. lumayan lama selama Benar. 30 hari itu. Jadi itu bisa untuk ngedetox. Iya, benar. Oh, kayak gitu. Tapi misalkan selama bulan puasa kemarin pola makannya nggak dijaga, apakah detox itu juga akan tetap berjalan di dalam tubuh kita atau kurang berpengaruh kalau seperti itu? Iya, detoxnya tetap, tapi kurang maksimal gitu, Oh. karena kewalahan lagi tuh pencernaannya. Habis puasa seharian penuh, tiba-tiba pas buka puasa kita kalap gitu ya, semua dimakan gitu kan. Iya. Nah akhirnya kewalahan dia, karena ternyata porsi yang dia harus cerna oleh saluran pencernaan kita hampir sama dengan kalau pas lagi nggak puasa gitu. Sedangkan kan dia butuh waktu ya, habis istirahat 12 jam untuk dia mengkonsumsi lagi, mencerna lagi, mengeluarkan enzim-enzim pencernaan lagi, itu kan dia butuh proses, butuh waktu gitu.
gitu. Nah kalau misalnya sunnah Rasul itu kan makan kurma dulu ya dengan hitungan ganjil 3 biji kalau kita mau berbuka. Betul. Kalau dari segi kesehatan sebenarnya apakah pengaruhnya itu besar kalau kita makan manis dulu terus baru makan minum yang lain? Jadi pertama adalah kalau kita makan manis dalam jumlah yang cukup ya, maksudnya nggak terlalu berlebihan gitu ya, kurma 3 biji gitu, tubuh kita mendapatkan asupan gula darah, untuk gula darah kita naik sedikit demi sedikit. Jadi itu membantu pankreas kita untuk menghasilkan insulin secara perlahan-lahan, nggak langsung melonjak. Nah kan yang bahaya itu kalau insulinnya tiba-tiba melonjak, tiba-tiba kita langsung makan besar dengan kadar gula yang sangat tinggi, makanan berat gitu ya, gorengan, bersantan, kaget pankreasnya, insulinnya langsung kewalahan kan, tiba-tiba ada banjir bandang gitu misalnya ya kan. Nah, ada apa ini kayaknya di dalam situ mereka berarti teriak-teriak pasukan yang harus dikeluarkan buat mengatasi banjir itu harus rombongan besar gitu ya. Itu butuh effort yang sangat besar gitu buat pankreas kita, dan itu berbahaya. Langsung drut insulinnya. Jadi kalau kurma 3 biji, minum air putih itu kan pelan-pelan. Pelan-pelan dulu naikinnya. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau habis makan kurma udah betul nih makan kurmanya 3 biji, minum terus habis itu ditambahin kue-kuean atau gorengan-gorengan. Nah, ini kalau misalnya orang Indonesia ya dok ya, ini nggak bisa lepas dari yang namanya gorengan. Kalau misalnya kita buka puasa, kurma mungkin ada, gorengan juga ada, malah jadi menu wajibnya nih gorengan. Kita bandingkan dok, antara kita berbuka dengan kurma dulu, atau mungkin berbuka dengan gorengan dulu, ini pengaruhnya apa untuk tubuh kita? Iya tadi itu mbak, jadi lonjakan kalori yang sangat besar kalau gorengan, karena nggak sama kayak kue nastar tadi ya, sesuatu yang digoreng itu nilai kalorinya akan meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan kalau nggak digoreng. Tempe rebus dengan tempe goreng itu bisa 3 kali lipat kalorinya. Nah, kalau gorengan itu nggak mungkin 1 biji kan? Waduh, gitu iya. Ya. Kayak ote-ote gitu kan? Iya, bisa dibilang yang pertama itu masih icip, tester. Terus itu yang kedua pemastian rasa. Bener. Yang ketiga itu baru, gorengannya enak. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia masalahnya. Jadi, terus yang pertama itu ya, kalorinya terlalu besar. Terus yang kedua, karena kalorinya besar, kita cepat kenyang kan. Padahal gorengan itu nutrisinya sedikit. Sedikit sekali. Kita nggak sempat lagi akhirnya makan protein-protein yang lain yang mungkin di meja makan sudah ready nih, tahu tempe mungkin, atau kalau kayak misalnya ote-ote itu kan tepung, banyakan tepungnya ya, tepung sayur gitu dikit. Nah belum sempat makan proteinnya nih kita nih, jadi kan sayang, jadi nutrisi yang didapat sama tubuh nggak maksimal jadinya, karena sudah kandung kenyang duluan. Karena terlanjur udah banyak sekali karbohidrat yang kita konsumsi itu tadi ya. Terus ini dok, ada juga orang yang setelah puasa itu malah sakit. Nah itu kenapa dok kira-kira? Nah logikanya ya, karena puasa itu bermanfaat buat kesehatan, berarti bukan karena puasanya. Kalau orang sampai sakit atau tepar gitu habis lebaran gitu, berarti yang perlu kita pertimbangkan adalah pola makan dia selama bulan puasa, kayak gitu tuh. Karena kalau misalnya pola makannya bagus gitu ya, sesuai dengan standar lah ya, nggak terlalu berlebihan, juga cukup nutrisinya, seharusnya sih makin sehat tubuhnya, karena sudah terbukti secara ilmiah. Gitu. Kayak gitu. Nah dari tadi kita udah ngomongin makanan sampai jadi kenyang gitu ya. Ini yang kita lupakan kadang itu imun. Nah, kalau misalnya untuk makan perut sudah aman, tapi imun ini dok, kadang juga ada orang-orang yang introvert atau mungkin udah terlalu capek kalau misalnya hari Lebaran tuh kan kita menerima tamu banyak gitu kan, apalagi kalau kita open house, ada sanak, saudara, tetangga, semuanya mampir gitu ya, atau malah kita yang berkunjung ke rumah-rumah itu. Terkait mental dok, nah ini kadang juga ada yang kok udah capek, udah menghela nafas duluan nih, mungkin ada tipsnya untuk orang-orang yang merasakan hal serupa kayak gitu dok. Jadi intinya kalau kita ngomongin tentang daya tahan tubuh ya, sistem imun tubuh kita, itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah nutrisi. Jadi apa yang kita makan itu menentukan daya tahan tubuh kita. Kayak tadi saya bilang tuh harus seimbang proteinnya, karbo secukupnya, terus serat sayur dan buahnya. Kayak gitu tuh kan penting banget buat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama dari nutrisi. Yang kedua dari mental yang bahagia gitu. Jadi kalau kita bahagia, kita happy, itu imun kita pasti naik gitu. Sel-sel tubuh kita akan menghasilkan daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah sebaliknya kalau kita sedih, kita stres gitu kan, pasti daya tahan tubuhnya itu turun.
Itulah kenapa kalau kita lagi banyak pikiran, kita stres, kita capek secara mental, kita lebih mudah untuk terserang penyakit influenza, batuk pilek. Orang kadang nggak sadar, gitu. sakit tenggorokan gitu. Itu kadang bukan karena musimnya, bukan karena Karena betul. Jadi kadang gini, sama-sama makan gorengan. Tapi kalau kita lagi daya tahan tubuhnya bagus, kita nggak batuk, Mbak Indah. Tapi gitu ya. ketika daya tahan tubuh kita lagi jelek, lagi turun, makan gorengan yang sama, cara masaknya sama, kita jadi batuk. Oh, kayak gitu. Iya. Makanya kadang itu ada kalimat tuh kayak gini, waktu saya scroll Iya, gitu ya dok di TikTok. Kalau misalnya kita sakit secara fisik gitu ya, sebenarnya setengah dari jiwa kita itu sakit. Benar Itu banget. betul ya dok. Benar Secara banget. ilmu kedokteran Oh gimana iya, dok sudah kalau itu? terbukti pasti. Oh. Pasti karena kalau kita secara mental sakit gitu ya, sedih lah anggap ya atau stres gitu, otak kita akan menghasilkan hormon-hormon stres kayak kortisol iya. dan lain sebagainya. Hormon stres itu menyerang tubuh kita sendiri, menurunkan daya tahan tubuh kita. Oh kayak gitu. Wah ini ya, jadi kalau misalnya sudah mau ke Hari Raya Idul Fitri, dikurang-kurangin kayaknya pikiran Pikirannya, sedih-sedihnya iya. ini ya, karena itu ternyata pengaruh sekali untuk imun kita. Dokter Ita, ini ya langsung jurus jitu dari Dokter Ita. Kira-kira ada tips nggak untuk orang-orang yang kadang kan kalau kita mau Hari Raya itu nggak semua orang itu happy ya. Ada Iya, juga yang benar. kepikiran gimana nanti bagi-bagi THR atau mungkin nanti aduh gimana ya hari ya mudik, macet di jalan. Itu kan Benar, juga benar. pusing ya, Dok. Itu Benar. bikin stresnya meningkat kayaknya. Benar, benar. Ada tips nggak dari Dokter Ita supaya kita tuh juga tetap bisa happy dan Iya, bahagia ini iya. ya, untuk di Hari Raya yang suci? Iya, intinya sih mengelola pikiran ya Mbak ya. Karena namanya stres tuh pastilah, siapa sih yang nggak stres ya kan. Kadang Lebaran ditanyain kapan nikah aja Aduh, gitu kan, itu ya. kapan punya anak, kita aja stres kan kita kan. Kalau kita masih belum gitu. Nah berarti caranya adalah mulai belajar untuk lebih tangguh ya. Maksudnya tidak semua harus dimasukkan ke pikiran kita gitu. Ada hal yang kita harus lepaskan. Ya sudahlah, apa kata tuh Allah gitu. Misalnya seperti itu. Nah sikap pola pikir seperti itu ternyata berpengaruh banget pada kesehatan kita gitu. Jadi pasien-pasien nih gitu ya, dengan penyakit yang sama, kalau pola pikirnya positif dan dia mudah untuk ikhlas gitu ya, adalah terserah engkau aja ya Allah gitu, Masya Allah. dia akan lebih mudah sembuh biasanya dibandingkan pasien-pasien dengan penyakit yang sama tapi pesimis, marah-marah, terus menyalahkan keadaan gitu. Jadi pola pikir itu ternyata penting banget dan pengaruh banget. Itu ya salah satu kata kuncinya yaitu ikhlas. Kalau katanya orang Jawa, legowo, nggak usah benar. dipendem-pendem gitu ya. Betul, Karena betul. kalau terlalu kita pendem, lama-lama jadi sampah dan kotorannya Iya, menumpuk benar, di dalam benar. diri Dalam kita. pikiran kayaknya. kita, betul, Terus betul. ini dok, untuk orang-orang yang introvert. Nah, Oh, iya. ini udah capek duluan kayaknya. Capek Kepikiran, aduh, nanti Benar, Lebaran ketemu orang, Iya, benar, harus salaman, harus basa-basi. benar, Itu benar. mungkin ada sebagian orang yang nggak nyaman untuk Benar, itu. betul, Itu betul. solusinya gimana dok? Apakah Betul. ya udah deh nggak usah kemana-mana, tapi kan itu hari raya Iya. dok. Nah, gimana? Aneh kalau kita malah mengurung diri di kamar ya. Malah tanyain itu kenapa sih itu kok nggak mau keluar kayak Iya, gitu benar, dok. benar. Nah, introvert itu biasanya sudah kenal dengan pola dirinya ya. Kapan dia mulai capek, kapan dia sudah mulai lelah, pengen sendiri. Nah, pola itu yang harus dia perhatikan. Jadi, ketemu orang seberapa lama nih durasinya, senyumnya, nyapanya ke berapa orang. Nah, begitu sudah mulai lelah dia, mending masuk dulu ke kamar deh, gitu. Daripada kita maksa ya, Iya. senyum terus, ketemu orang terus. Ternyata lama-lama wajah kita sudah kayak kaku gitu kan, malah aneh. Iya, malah orang diukur gini, sendiri. Ini kenapa ini Iya, orang benar. kok tatapannya udah kosong. Itu introvert banget. Malah dikira kenapa ya. Iya, benar. Aduh, Benar, itu untuk orang yang introvert dong. Jangankan orang yang introvert atau memiliki kurang nyaman kalau Iya. terlalu banyak orang di sekitarnya. Orang yang ekstrovert aja kadang capek ya. Capek. Kalau Lebaran ya? Iya, sosial baterainya tuh kadang bisa habis kadang. Nah ini, Saking banyaknya. Iya, recharge-nya, power bank-nya ini gimana? Selain kita, ya udah deh, menghindar dulu dari orang-orang, kita sendiri dulu. Selain itu kira-kira gimana dok? Power bank-nya ini? Memang harus jeda sih Mbak. Oh, Memang harus jeda iya. gitu. Sholat dulu lah. Alasan sholat maksudnya ke kamar masuk gitu ya. Iya. Sekedar kita baca buku, dengerin Iya. musik. Yang penting sendirian dulu lah. Heeh. Izinnya sholat. Permisi ya Jeng, saya mau sholat dulu. Tapi di kamar cuma gini. Iya. Wah gitu ya, melampiaskan, aduh capek gitu. Tapi dokter Ita pernah ngalamin gak sih kalau kayak gitu? Sempet Iya, capek? karena saya introvert ya. Oh, justru. Saya introvert, jadi saya paham banget. Tapi Iya. memang semakin kesini, semakin bisa mengelola gitu. Sudah mulai hafal sama pola diri saya sendiri ya. Oh.
Karena kalau diturutin itu kan nggak ada habisnya Mbak, introvert itu kan. Iya. Kita jadinya nggak ketemu orang, kita nggak bergaul, kita nggak kenal siapa-siapa, dibilang sombong. Jadi memang kita sendiri yang harus mengelola gitu. Oh, kayak gitu. Jadi mungkin kita tetap berinteraksi, Tetap harus tetap dong. bersosial, tapi juga ada batasan. Kalau Iya. kita udah ngerasa, "Wah, kayaknya udah capek ini, kayaknya harus Mundur dulu. ini, harus menyingkir sebentar gitu ya, supaya nanti daripada dipaksakan Iya. kita malah cemberut, malah kita nggak happy di hari raya yang suci ini. Iya. Wah, ini ya obrolannya semakin seru sekali jamaah tabung maghrib. Maka dari itu jangan diganti-ganti channel, karena kita akan kupas tuntas terkait dengan jaga imun dan iman, hari bahagia di hari yang suci. Tetap di tabung maghrib, ngabuburit asik. Kembali lagi di tabung maghrib, ngabuburit asik. Wah, ini yang luar biasa sekali dokter. Ini kalau emang kita ketemu lebaran itu happy gitu ya Happy, bawaannya. Tapi kalau kita breakdown lagi, sebenarnya ada faktor-faktor yang bikin stres. Kalau misalnya yang masih muda, belum menikah gitu ya, belum diizinkan mendapatkan suami atau istri idamannya gitu di tahun itu, ditanyain kapan ini, kapan itu. Yang sudah menikah pun masih ditanya lagi, dok, kapan isi. Yang sudah punya anak masih ditanya lagi, dok, kapan nambah. Wah, ini ya itu bikin stres. Tapi kalau misalnya dari dokter Ita, memang kita nggak bisa menghindari stres. Yang bisa kita mengontrol mengelola. stres itu, mengelola ya. Kalau misalnya udah ngerasa capek gitu ya, nggak ada salahnya untuk istirahat dulu, karena bukan tugas kita untuk menyenangkan semua orang kayaknya, dok. Oke, gini dok, selama bulan Ramadan ini kita kan sahur, puasa, berbuka, itu ada pola makannya, ya kan? Ada jamnya sendiri. Nah, kira-kira dari kebiasaan sehat itu, mana sih yang bisa kita bawa lagi untuk benar. setelah hari raya supaya Benar. tetap sehat dan fit? Benar. Nah ini juga penting banget Mbak Indah buat teman-teman yang punya penyakit lambung ya, GERD kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita bulan Ramadan, kita dipaksa untuk punya pola makan yang teratur. Sahur jam sekian, puasanya jam sekian, buka puasa jam sekian, terus selama 30 hari. Nah itu artinya apa? Tubuh kita kayak di reset gitu, diajarin lagi supaya mengatur pola makan yang teratur. Dan itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Nah masalahnya kalau dalam kondisi yang tidak berpuasa, itu kan suka sembarangan ya. Sarapan, terus ngemil ini, ngemil itu. Makan siang jam berapa, kadang telat makan, kadang kebanyakan makan. Setiap hari nggak bisa diprediksi. Tubuh kita bingung. Kan tubuh kita pintar banget sebenarnya. Dia punya jam, dia punya jam-jam yang kayak contohnya asam lambung aja ya. Kalau kita makan teratur, asam lambung tuh tahu kok. Sudah 8:30, ntar lagi dia bakal makan, karena kemarin dia makan. Ya sudah, berarti 15 menit lagi aku keluarin asam lambung, kayak gitu tuh. Dia pintar banget memang. Dia punya jam dalam sel-sel tubuhnya gitu. Nah, kalau kita nggak teratur makannya, dia bingung. Kok kemarin makan sekarang nggak makan? Jadi kapan dong ngeluarin? Kemarin makan, berarti jam sini aku keluarin asam lambung, ternyata nggak makan, kosong. Akhirnya asam lambungnya menggerus dinding lambung itu sendiri. Nah, jadi kalau bulan puasa itu oke banget, karena tubuh kita jadi dikasih
keteraturan yang itu memudahkan pencernaan untuk mengeluarkan enzim-enzim mereka. Wah, ini ya canggih, lebih canggih dari Canggih banget. smartphone kayaknya. Iya, ya. benar. Jadi kalau misalnya hari ini atau seringnya makan sarapan nih misalnya, sarapan di jam 7 sampai jam 8 pagi. Tubuh udah kebiasaan, Udah tapi siap. sekali kita nggak sarapan, itu makanya perut ini kok kayak agak Gak enak, karena jam segitu dia kan sudah produksi enzim pencernaannya Oh, kayak untuk gitu. mencerna makanan yang dia sudah terbiasa jam segitu kayak gitu. Ngomong-ngomong soal ini dok, jam makan. Kadang kalau ngeliat konten itu ada kayak gini, jantung itu akan sekian-sekian di jam ini, terus habis itu lambung itu akan membersihkan atau bekerja di jam ini. Iya. Makanya kadang itu kita dibilangin jangan makan sebelum tidur, Betul. karena hati atau segala organ tubuh di dalam ini tuh mereka sedang istirahat, sedang apa, itu betul nggak sih? Benar banget, benar Oh. banget. Terus yang juga teman-teman perlu perhatikan ya, terutama yang punya penyakit mah juga, kalau kita makan sebelum tidur gitu kan, itu kan aktivitas metabolisme tubuh kita sudah turun karena kita sudah istirahat. Jadi apa yang mengambil alih koordinasi dalam tubuh kita sudah Iya. istirahat begitu. Begitu kita makan, akhirnya lambung yang lagi tidur ini dipaksa buat mencerna Oh, gitu ya kan. iya. Habis makan terus tidur. Dia lagi tengah-tengah mencerna, tubuhnya udah tidur gitu. Jadi dia nggak bisa sempurna gitu. Jadi akhirnya kalau nggak lambungnya sakit, terus mual, kadang muntah, nyeri lambung gitu. Kalau nggak gitu numpuk ini sampah pencernaannya. Oh, kayak gitu. Tapi gini dok, waktu Indah, pengalaman Indah sendiri nih ya, makan terus habis itu tidur, bangunnya itu malah lebih capek, Bener. lebih lapar Bener. ya, lebih Bener lapar banget, Bener nggak tahu kenapa itu ya. Apa gara-gara itu ya dok? Jadi Iya. selama tidur mereka tetap Tidak bekerja. sempurna pencernaannya, Oh, bekerjanya. itu ya, makanya kalau kita habis makan terus tidur, bangun-bangun tuh malah lebih Nggak enak. lemes, capek, terus habis itu lebih lapar bener, banget. Itu bener. karena waktu kita tidur lambungnya tetap bekerja dan Iya. semua yang di dalam sini tetap bekerja ya Iya. dok. Waduh, ini ya berarti harus dikurangin ya. Apakah itu juga bikin berat badan naik dok kalau kayak gitu sering-sering makan sebelum tidur? Oh enggak sih kalau itu. Kalau berat badan itu kembali ke kalori tadi. Jadi Oh, kalori yang iya. masuk harus sama dengan kalori yang keluar. Gitu. Kecuali makan sebelum tidurnya banyak banget. Nah, itu Iya. nambah kalori dia kan. Oh, berarti kalau misalnya ada kalimat jangan makan sebelum tidur, nanti bikin gendut, bikin berat badan bertambah. Kurang Bisa tepat. jadi itu mitos atau Iya. mungkin kurang tepat, Iya. tapi yang lebih tepat kalau sehari udah makan 3 kali sebelum tidur Makan lagi. Nah, itu adalah Benar. makan sebelum tidur yang bikin Bikin gemuk. bikin gemeter kalau cewek-cewek Oh, lihat gemeter ya. timbangan ya. Aduh, kok naik Iya. lagi, kok naik lagi. Benar, benar. Nah, gini dok, kalau misalnya kita sudah mengatur pola makan kita, tapi kadang juga nggak bisa dipungkiri cuaca atau mungkin sekitarnya, atau mungkin kita udah coba ngelola stres kita, pikiran kita, tapi tetap kadang ada saat-saat tertentu badan nggak fit. Nah, sebenarnya apa sih tanda-tanda yang sudah dikasih ke diri kita? Ada sinyal-sinyal tertentu nggak sih kalau badan itu udah mulai nggak fit? Nah, kadang kan kita nyadarnya, aduh pas udah panas, Iya, udah benar. batuk-batuk, udah pilek gitu. Tapi sebelumnya itu ada tanda nggak sih dok? Yang paling gampang ya, Mbak Indah ya, itu memang bersin-bersin tuh, pilek. Oh, Yang kedua sariawan. hmm. Nah, sariawan. Yang ketiga asam lambung. Itu sudah tanda bahwa kita ada yang nggak beres nih. Entah pola makan, entah pola iya. pikir, entah stres kayak gitu. Terus kalau perempuan itu biasanya istihadoh ya istilahnya ya, perdarahan yang di luar Haidnya? menstruasi. Oh, di luar. Jadi kalau menstruasi kan normalnya kan seminggu gitu Iya. kan. Nah ini nambah lebih lama atau Oh. belum suci 15 hari tiba-tiba udah keluar lagi mensnya. Nah itu juga tanda bahwa Itu adalah tanda. ada yang nggak beres nih sama tubuh kita atau pikiran kita. Wah, ini yang dokter sebutin tadi, itu malah Indah alamin hari Oh, ini iya. ya. Tadi pagi bersin-bersin, terus habis itu sekarang juga lagi sariawan. Nah, Padahal ngerasanya nggak kegigit, dok, benar. kayaknya. Tapi tiba-tiba sariawan. Itu juga berarti termasuk tanda-tanda Tanda ya, bahwa Dok? daya tahan tubuh kita turun. Oh. Kurang vitamin lah, Oh, atau gitu. kurang nutrisi lah kayak gitu, atau stres berat lah gitu. Oh, padahal itu sariawan ya, Dok. Kan kelihatannya kayaknya kurang vitamin C atau mungkin kegigit gitu. Tapi kalau nggak ada masalah dengan kegigit dan lainnya, berarti itu tandanya Daya tahan tubuh kita lagi turun. daya tahan tubuh Pilek lagi juga. turun. Cara jitu lagi ini resep khusus dari dokter Ita. Kalau kita kan pengen nih ya berkunjung ke rumah sanak saudara rame-rame Iya. gitu ya, biar kita tetap fit padahal udah ada tanda-tanda tadi. Apakah kita harus langsung minum vitamin, istirahat dulu, Betul. atau makannya harus diatur? Yang mana dulu, Dok?
yang bisa kita lakukan dari semuanya itu mana dulu deh gitu. Jadi pola makan diperbaiki, nutrisi dicukupi gitu ya, serat, sayuran, terus buah, protein terutama ya, karena kalau orang Indonesia itu kebiasaan buruknya adalah karbonya banyak banget. Karbonya kadang banyak triple. banget. Kayak kemarin saya lihat konten food vlogger gitu ya, nasi uduk pakai ikannya itu mie goreng, masih dikasih perkedel kentang, kan triple karbo jadinya. Itu ya. Saya juga merasa tersindir kalau itu. Iya. Makan mie instan tapi masih tambah nasi, Tambah dong. nasi, benar. Biar kenyang katanya. Iya. Itu. Kalau pengen kenyang tambahin protein aja. Telur, tahu, tempe itu lebih bergizi gitu. Wah, ini ya, waduh. Coba deh jamaah tabung maghrib dicek apakah sempat bersin-bersin sariawan atau mungkin asam lambung dan perutnya ini ngerasa nggak enak. Jangan-jangan tubuh jamaah tabung maghrib ini lagi nggak fit. Nah, supaya tetap fit di bulan yang fitri ini, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di tabung maghrib, ngabuburit, asik. مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تضرنا مولانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تضرنا Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung maghrib, tabung maghrib, tabung maghrib. Kembali lagi di tabung maghrib, ngabuburit, asik. Wah, jamaah tabung maghrib, pastikan jamaah tabung maghrib gak skip ya, karena obrolan kita semakin seru, semakin panas ini ya. Kita harus tahu gimana sih ternyata kesehatan di dalam tubuh kita atau mungkin organ-organ tubuh kita berjalan di dalam sini. Oke, Mbak Bintari, Pak Pol, sehat gak sih hari ini? Insya Allah sehat. Oh, gini ya. Kalau misalnya lagi banyak pikiran, ketawa-ketawa sendiri tuh juga takutnya kenapa-kenapa ya. Tadi itu oh bahagia ya. bahagia soalnya angsurannya udah lunas. Oh, angsuran. Tapi di umur-umur segini itu Mbak Bintari kepikirannya apa sih yang dipikirin itu? Mikir anak sih. Mikir anak. Terus inisial C. Inisial C. Enggak ya. Kalau aku pribadi sih mikirnya bisa nggak ya nanti panjang umur gitu, nemenin Masya anak Allah. terus, sehat terus. Nah itu yang ditakutkan. Kalau papa nggak tahu cicilan mungkin. Iya, itu Coba inisial kita C tanya. tadi. Kalau Pak Po gimana? Justru asam urat dan kolesterol. Emangnya kenapa? Makannya kenapa sehari-hari terlalu banyak santan gitu? Puasa dan setelah lebaran kayaknya sama, nggak turun-turun. Kayak ngerasa puyengnya tetap sama, berat badannya makin melonjak. Di mana-mana. Lihatnya di mana? Naik terus. Naik terus. Tapi kalau Pak Po sendiri pernah nggak sih cek dokter gitu? Alhamdulillah cek rutin. Berapa tahun sekali? Bisa dibilang rutin ya, 3 bulan sekali kalau. 3 bulan sekali. Emang bener 3 bulan sekali. Iya. Emang bagusnya berapa bulan sekali? Kalau setahun sekali emangnya nggak boleh? Ya Allah setahun sekali. Ramadan paling ya. Kalau Ramadan, yaudah daripada Tanya kita aja. ngarang ya. Aduh itu Tanya langsung. Bu Dokter aja deh. Iya, tanya Bu Dokter, Iya. Dokter Ita. Ini tadi ya, di umur-umurnya Mbak Bintari kepikiran, waduh, kepikiran nanti kira-kira anak ini gimana, atau mungkin panjang umur gak ya, bisa nemenin gak ya anak ini sampai dewasa, sampai menikah, punya cucu, cicit, wah yang lain-lainnya itu. Terus dari Pak Po sendiri, karena memang usianya sudah lebih senior. Iya, pola hidupnya itu juga sudah harus, wah asam urat, linu-linu. Kemarin linunya dengkul kanan, sekarang dengkul kanan kiri, Dok. Nah itu kira-kira yang menyebabkan itu, terus habis itu untuk cek ke dokter, itu berapa, jangka waktunya berapa lama sekali sih, Dok?
Iya, jadi memang bisa dipahami ya kalau seiring bertambahnya usia kita, memang sel-sel tubuh kita pun juga semakin tidak muda lagi gitu. Jadi prosesnya juga semakin lebih. Jadi kalau makan makanan yang sama, kalau dulu metabolisme masih bagus, semuanya bisa disingkirkan lah kotoran-kotoran itu. Tapi sekarang begitu sudah mulai menua, kemampuan tubuh untuk membersihkan diri itu semakin berkurang kayak gitu. Nah, berapa sering kita bisa check up? Kalau cuma sekedar ngecek gula darah, kolesterol, asam urat, boleh 3 bulan sekali. Tapi 3 bulan sekali itu nggak cuma ngecek Pak Po ya. Jadi ada koreksi di antara 3 bulan. Tujuannya 3 bulan kenapa? Supaya dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu kita bisa memang improve pola makan, pola gaya hidup kita gitu. Jadi tujuannya untuk kontrol berikutnya adalah ngecek ada perbaikan nggak gitu. Tapi kalau nggak ada perbaikan, ngecek 3 bulan sekali nggak ada fungsinya juga. Iya, jadi cuma tahu aja tapi nggak ada perubahan. Iya, udah buang-buang duit, udah dicek gitu ya. Ternyata di 3 bulan berikutnya tetap malah lebih ya. Iya. Tapi kalau yang general check up yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Itu boleh lah setahun atau 2 tahun sekali itu boleh. Kalau perempuan kita sudah menikah kita kan pap smear ya Mbak ya. Pengen tahu nih ada virus kanker serviks, menghindar dari kanker serviks kan kita pap smear itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau wanita di atas 35 tahun itu bisa pakai mamografi juga ngecek payudaranya apakah ada tumor atau potensi kanker enggak. Tapi hanya untuk wanita di atas 35 tahun. Itu 5 tahun sekali juga ngeceknya. 5 tahun sekali. Untuk pemeriksaan payudara gitu. Nah, kalau di bawah itu sih belum perlu. Jadi ada berbagai macam, tujuannya tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Pak Po, tujuannya check up itu kemarin cuman gaya-gayaan doang buat di Instastory atau mungkin gimana tuh kemarin? Lebih untuk pengingat deh kayaknya deh, alarm tubuh. Kan kita kaum nasi kotak, jadi kan harus cek itu gula darah, kolesterol sama aman. Yang tinggi itu asam urat. Oh, ini Dok, langsung ya. Kalau misalnya sudah makin senior seperti Pak Po ini, lagi-lagi dengan Pak Po ya, karena contoh nyata. Atau mungkin dari Jabat Tabung Maghrib yang merasa sudah usia 40 ke atas. Ini, mohon maaf ya Pak Po. Tapi kita harus belajar Dok. Ini kita harus, mau nggak mau kita harus belajar. Sebenarnya, ada nggak sih yang harus kita kurangi di umur yang sudah segitu? Misalnya, kalau saya di umur segini, makan kan masih bebas. Karena tadi dokter Ita bilang, racun itu masih bisa dibuang oleh tubuh dengan kuatnya. Tapi semakin meningkatnya umur, untuk gorengan, rendang, atau yang bersantan, gulanya tinggi, itu perlu dikurangin apa tidak kira-kira? Banget. Dan untuk membiasakan diri, karena ini kan kebiasaan yang nggak bisa langsung kita berubah sehari semalam gitu ya. Mending dicicil dari mulai kita umur 20-30 tahun gitu, pelan-pelan gitu. Terus kalau wanita, terutama wanita ya, usia 40 tahun, itu paling penting adalah mengkonsumsi protein. Kenapa? Karena masa tubuh kita sudah semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang gitu, ototnya Nah itu otot itu bisa diganti dengan protein. Nah fungsinya supaya apa? Rahim kita sehat, siklus menstruasi kita tetap bagus kayak gitu-gitu, hormon kita tetap stabil dan hormonnya seimbang. Tetap stabil. Nah ini Dok, kadang kita kan sibuk ya, waduh udah nggak sempat masak, atau mungkin kadang juga sudah males makan seadanya. Kira-kira kalau untuk menambah kebutuhan protein dan vitamin-vitamin lainnya, vitamin apa yang paling dokter Ita rekomendasikan untuk kita konsumsi? Kalau vitamin itu kan tergantung kebutuhan. Jadi kalau untuk saraf kita bisa B kompleks gitu ya. Untuk daya tahan tubuh kita bisa vitamin C, untuk kulit kita vitamin E, untuk tulang vitamin D kayak gitu. Boleh vitamin dalam konsumsi yang rutin, tapi diseimbangkan juga dengan kebutuhan tubuh kita ya. Karena tiap orang kan beda-beda. Protein yang secara real foodnya itu juga ini penting. Vitamin. Nah kalau protein, nah itu juga yang paling murah itu kan tahu, tempe, telur. Putih telur terutama ya. Jadi kalau telur rebus itu kalau utuh dengan kuningnya maksimal 2 sehari. Tapi kalau buat nambah proteinnya putihnya aja. Itu boleh sampai lebih 5 boleh. Tapi kalau dengan kuningnya maksimal 2. Lebih baik rebus karena tanpa minyak. Kalaupun mau minyak dikit aja, cuman disemprot gitu kan. Ada tuh sekarang semprotan minyak tuh Mbak. Saya pakai di rumah tuh. Jadi biar nggak terlalu banyak minyak. Kayak gitu. Jadi harus dikurangin ya. Kalau misalnya memang sudah di umur segitu, supaya kita bisa lebih sehat, bisa sampai panjang umur pun itu juga dipengaruhi dari daya tahan tubuh dan pola makannya.
Tadi pola makannya sudah kita atur, sudah rutin kontrol ke dokter 3 bulan sekali. Pikiran. Nah, itu dia. Apakah ini kita juga perlu kontrol ke psikolog, ke dokter, atau mungkin gimana ini solusinya supaya kita bisa mengelola stresnya? Kalau kita ngomong, yaudah jeda dulu, tidur dulu. Tapi bangun-bangun tetap stres, Dok. Gimana kira-kira? Kalau pikiran tuh banyak banget ya, tergantung kondisi kita masing-masing. Kalau ternyata kita memang butuh ke psikolog, ayo. Apalagi kalau misalnya dananya ada, kan memang pasti bayar ya, dan agak lumayan gitu. Jadi kalau ada boleh. Tapi kalau enggak, mulai dari cara kita mengelola pikiran kita sendiri aja, gitu. Karena tadi yang kita diskusikan ya Mbak Indah ya, nggak mungkin orang nggak stres, hidup itu selama masih hidup pasti stres gitu. Tinggal kita mengelolanya gitu. Dan ternyata ada penelitian yang menarik gitu ya. Saya pernah baca bahwa ternyata orang yang tidak mudah stres itu adalah orang-orang yang mudah melepaskan, let it go gitu. Jadi kayak mudah pasrah, ya? Kayak pasrah ya. Kalau bukan pasrah berarti nggak ikhtiar, tapi tawakal. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang lebih tahan banting menghadapi stres. Oh, gitu ya. Jadi kadang bodo amat itu perlu ya, Dok? Oh, perlu banget ya. Perlu banget justru ya. Jadi kayak, ya sudahlah, saya sudah ikhtiar, sisanya pasrah sama Allah gitu. Itu lebih gampang mengontrol apapun ujian yang terjadi dalam hidup kita. Dibanding kalau kita kok nggak jadi ya, kok gagal ya, aku pengen mencapai itu. Nah, itu kan lebih gampang ambruk lah gitu. Karena kan overthinking harus gitu. Karena overthinking itu kan 3 ya, Dok. Mikirin yang kemarin udah kejadian, kemarin kok gini ya, kok si dia kemarin gini. Hari ini nanti gimana ya? Kelar nggak ini pekerjaan? Kok THR belum cair? Besok masih dipikirin. Besok aku makan apa? Besok itu malah stresnya tinggi sekali ya. Semakin stres, semakin daya tahan tubuhnya juga turun. Waduh, itu. Jadi kalau misalnya udah mulai dirasa capek gitu ya, nggak ada salahnya untuk rehat, tapi benar-benar rehat kayaknya ya, Dok. Betul. Oh, gitu. Tips supaya tidur kita lebih pulas. Nah, gimana, Dok? Karena kadang kita tidur tapi tetap capek. Nah, teman-teman kadang ini ritual tidurnya meremehkan ritual tidur. Jadi kayak 30 menit sebelum tidur itu kita bisa banget mengkondisikan diri kita rileks. Caranya apa? HP itu sudah mulai dimasukkan ke laci. 30 menit sebelum tidur. Oke, ini adalah cara yang pertama. Nah, untuk jamaah tabung maghrib yang penasaran gimana sih supaya tidur kita berkualitas? Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di tabung maghrib, ngabuburit asik. Syukurilah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurilah, bersyukur padamu ya Allah. Bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung maghrib, tabung maghrib. Kembali lagi di tabung maghrib, ngabuburit asik. Wah, ini ya jamaah tabung maghrib kayaknya udah penasaran. Kira-kira gimana sih caranya tidur yang nyenyak, benar-benar pulas sekali. Karena kalau kita mau menyambut hari bahagia di hari kemenangan itu kan pasti malamnya tuh udah excited duluan kan, dokter. Biasanya nyiapin bajunya, jilbabnya, outfitnya, atau mungkin kadang kalau anak-anak Gen Z sekarang nyiapin mau pakai velocity yang mana, mau bikin tren yang mana nih besok transisinya. Nah, itu
malah bikin kita nggak tidur-tidur dan besoknya kita malah nggak fresh. Boleh lanjut dok, kira-kira Oke. gimana sih supaya tidur kita nyenyak? Jadi yang pertama kan tadi ya udah mulai stop HP 30 menit sebelum tidur. Kenapa? Karena blue light-nya. Jadi sinar cahaya biru dari HP itu mengganggu otak kita bekerja gitu. Jadi udah itu yang pertama. Yang kedua isinya sosmed, Twitternya, TikToknya, video itu kan bikin kita scroll nggak pengen berhenti ya. Iya. Kayak ketagihan gitu loh. Jadi udah 30 menit sebelum tidur masukin ke laci, matiin, kita nggak usah pegang-pegang apa-apa lagi. Terus mulai belajar untuk mengosongkan pikiran. Nah ini memang nggak bisa instan, harus dilatih. Iya, gimana dok Cara caranya? latihnya bagaimana? Teman-teman kalau lagi buka YouTube, di situ tuh ada biasanya kayak apa suara-suara gelombang alfa sama gelombang theta, ada namanya. Jadi Nah, kalau cari gelombang alfa atau gelombang theta, Nah, dua itu pilihannya. Itu menyesuaikan gelombang otak kita. Jadi gelombang otak kita kan ada 4 ya. Alfa, beta, theta, delta. Alfa ini yang kita kalau relax, kalau lagi happy. Theta ini kalau mau tidur. Nah, beta kalau lagi sadar kayak sekarang nih, ini Oh, beta. ini beta. Ini beta. Delta kalau udah tidur nyenyak. Oh. Nah, kalau kita delta itu kita nggak bisa tidur karena kita otaknya bekerja secara logika. Nah, yang kita butuhkan adalah yang alfa atau yang theta. Kita relax, kita mau tidur. Itu membantu banget untuk mengkondisikan otak kita untuk belajar relax. Nanti lama-lama kita nggak butuh itu lagi kok. Kalau awal-awal boleh pakai headset. Saya udah praktek ini udah 15 tahun kali ya. 15 tahun. Iya, sampai sekarang kalau lagi stres banget saya sempetin buat dengerin. Itu membantu banget gitu. untuk Itu merilis stres. itu didengerinnya sebelum tidur Sebelum atau tidur. oh gitu ya. Jadi prepare, ini persiapan Iya. cara jitu Iya, nggak tidurnya. sembarangan Iya. memang. Terus habis itu udah 1 jam sebelum, berapa menit dok kira-kira mendengarkan gelombangnya? Itu 15, 20, 30 menit sudah 30 cukup kok. menit cukup ya, 15 Tergantung sampai 30 kebutuhan. menit. Kalau gangguan tidurnya parah, ada anxiety, kecemasan, Oh. 1 jam biasanya. Malah Dan sampai beberapa terapis ya, ada hipnoterapis di YouTube juga sudah menyediakan kadang. Yang ini buat susah tidur, yang ini buat overthinking. Mereka sudah menyesuaikan gelombangnya dan Gitu. suara-suaranya. Bahkan beberapa disertai dengan sugesti. Nah gitu. Dan banyak banget kok. Kalau di kolom komennya itu memang sudah banyak banget yang terbantu. Oh. Jadi sudah ribuan orang lah mungkin sudah Gitu. mempraktekkan. Kalau ya. misalnya kita lihat pilihannya kayaknya kan banyak sekali ya Banyak, dok. betul. Apakah lebih baik kita carinya gelombang alfa tadi ya dan theta atau ada musik pengantar tidur? Nah ini lebih baik yang mana dulu atau Mending cari prioritaskan yang ada alfa tetanya aja mbak. alfa theta ya? Beberapa channel itu sudah mengimprove, diimprovisasi gitu. Ada musiknya, ada iya. suara airnya, suara hujannya, Oh, padahal macam-macam. dalamnya ada gelombang theta sama gelombang alfanya. itu. Oh, makanya kadang ada yang percikan air Iya, gitu atau betul. tuk 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 Suara tuk. burung Iya, gitu burung, ada. hujan gitu Iya, ya. Itu bikin iya. kita makin Relax. rileks. Ternyata itu kalau di dunia kesehatan ada Mengkondisikan gelombang otak kita supaya Mengkondisikan masuk ke gelombang alfa sama ke gelombang theta. Oh. Orang-orang kreatif tuh biasanya pakai itu mbak. Jadi kalau kita pengen kreatif kita harus masuk ke gelombang alfa dulu. Nggak bisa beta kayak gini tiba-tiba kreatif ide-ide keluar tuh nggak bisa. Beta tuh gelombangnya orang sadar. Orang stres tuh beta. Jadi kalau pengen kreatif, nulis itu gelombangnya harus alfa dulu biasanya gitu. Oh, jadi pertama mungkin 10 menit pertama alfa, terus habis itu tetanya juga Boleh, 10 atau menit besoknya gitu. theta, sekarang alfa. Oh, jadi diselang-seling juga nggak Boleh. masalah. Theta terus juga nggak apa-apa, yang kita suka aja sih. Oh, jadi antara alfa atau theta. Wah, ini ya jarang sekali. Ini malah baru denger hari Iya. ini kalau ternyata gelombang itu bikin kita rileks. Betul. Terus habis itu jangan lupa HP-nya ditaruh dulu karena kadang candu ya. Iya. Belum ngantuk padahal mata sebenarnya sudah ngantuk. Sudah capek, Tapi betul. pikiran pengen gitu ya. Benar, Nah, ini termasuk kecanduan ini gimana, Dok? Cara ngontrolnya harus ya mau nggak mau harus dipaksa atau kayak gimana? Gimana? Soalnya tuh memang sengaja diciptakan sama penciptanya buat bikin kita ketagihan Oh iya kan. ya. Jadi malah berhasil Iya, sebenarnya. iya. Tapi dari kita juga harus punya kuasa untuk mengontrol tadi. Wah, itu ya 2 tips tadi. Termasuk dari mendengarkan gelombang alfa dan juga theta, terus habis itu menaruh handphone 30 menit sebelum tidur. Pemilihan bantal penting nggak, Dok? Penting banget. Kira-kira? Bantang yang dianjurkan itu yang tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Karena sesuai dengan anatomi leher kita ya. Kalau terlalu tinggi itu bikin pegal gitu. Jadi sebaiknya bantalnya nggak terlalu tinggi, yang datar aja. Bahkan kalau orang-orang dalam kondisi yang sakit leher itu malah dianjurkan nggak pakai bantal. Nggak pakai bantal. Jadi itu malah lebih baik. Iya, malah. kalau untuk cedera leher ya. Tapi kalau
leher kita baik-baik aja, yang tipis-tipis aja. Yang tipis-tipis aja. Terus segi keempukannya ini kan kadang kita pilih yang paling empuk, ini yang paling nyaman. Sebenarnya kalau dari segi kedokteran kalau harus keempukan seberapa? sih bebas lah Oh, ya. bebas, nggak masalah. Yang penting tingginya aja disesuaikan. Tingginya disesuaikan, Iya. nggak boleh terlalu tinggi, bantal sampai tumpuk 3. Wow, nyampe. Itu semi-semi sofa, bukan bantal tidur. Iya. Terus ini dok, satu lagi ini ya. Ada bantal kesehatan ini, saya lihat di e-commerce itu bantal kesehatan yang bantalnya itu meliuk. Jadi ada meliuknya, jadi dia tuh Benar. kayak ada lengkungan, kayak untuk bantal bayi tuh loh dok. Nah di tengah-tengah tuh ada bolongan untuk kepala Benar, kita. benar. Lebih baik pakai bantal yang seperti itu atau Boleh, bantal yang umumnya boleh. saja. Kalau teman-teman ada masalah di leher, bolehlah pakai bantal yang itu. Tapi kalau nggak ada, nggak pakai juga nggak apa-apa. Oh, kayak gitu. Wah, ini ya. Mungkin terakhir Dokter Ita boleh memberikan pesan untuk kita sebagai pengingat juga Oke. supaya nggak kelebihan ya Iya. selama berhari raya Iya. ini. Boleh silakan dok. Oke, jadi intinya kalau kita ngomongin tentang daya tahan tubuh, pastikan pertama dari nutrisi kita dulu, yang kedua dari pikiran kita. Jadi teman-teman kalau hari raya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Makan secukupnya, nastar, kastengel tadi itu semuanya secukupnya. Kemudian pastikan nutrisi tercukupi dan serat juga. Yang kedua juga kondisi mental kita. Ketemu orang juga secukupnya, orang yang tidak nyaman juga kita nggak usah terlalu banyak berinteraksi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah kondisikan fisik maupun mental kita, insya Allah daya tahan tubuh kita bagus. Oh, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Ita. Wah ini ya, habis ini kayaknya ini langsung praktekin itu Iya. tadi ya. Gelombang-gelombang alfa dan juga theta. Kalau misalnya kemencet dangdut sedikit kayaknya Dibuyar. buyar ya. Terima kasih Iya. banyak Sama-sama, Dokter Mbak Ita, Indah. ilmu yang luar biasa sekali. Nah, jabat tabung maghrib memang ya, kalau kita ingin berbahagia di hari raya, itu sebenarnya tidak ada larangan. Kalau kita ingin icip-icip nastar, kue kering favorit kita, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi porsinya tetap harus dikontrol. Dan jangan lupa, kalau misalnya daya tahan tubuhnya sudah baik, imun pikiran juga harus tetap baik. Tidur yang berkualitas dan juga cara mengelola stres itu sangat penting selama kita ada di hari bahagia, hari kemenangan. Sekian Jamat Tabu Maghrib, saya Ida Kumaidi, wakili Skidap Kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Bila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Bila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia tak berlandaskan jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa pedoman. Bila jiwa jauh dari Allah,